Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak bosan-bosannya kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan, yang dengan nikmat itu semakin dekat kita kepada Allah. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan diringankan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sungguh dirimu lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lebih aku cintai daripada istriku. Lebih aku cintai daripada anak-anakku." Dari potongan kalimat ini, Bu, disinilah kita melihat betapa para sahabat itu lebih mengutamakan cintanya kepada Rasulullah daripada apapun. Pernah Umar ditanya, kenapa kita harus lebih mencintai Rasulullah daripada istri, daripada anak kita? Kata Umar, besok di akhirat kita butuh syafaat Rasulullah. Kita tidak akan butuh istri kita saat itu, kita tidak akan butuh anak kita, karena kita butuh syafaat Rasulullah. Sebab syafaat Rasulullah ini hampir diharapkan oleh para nabi juga manusia. Kenapa diharapkan oleh banyak para nabi dan manusia, Pak? Besok itu kita datang ramai-ramai kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Nabi Adam, kaulah bapak moyang kami. Saat ini beri kami syafaat. Kata Nabi Adam, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian karena aku pernah berbuat dosa. Jadi Nabi Adam saja tidak bisa memberikan syafaat. Dosa yang dibuat Nabi Adam itu, Bu, menurut kita kecil tapi fatal di sisi Allah. Nabi Ibrahim dalam keadaan ketakutan pernah ditanya oleh malaikat Jibril, apa yang membuatkan kau sangat takut ini Ibrahim? Cobalah Jibril, Nabi Adam baru buat kesalahan kecil saja sudah diusir oleh Allah dari surga. Apalagilah seperti aku ini. Maka kata malaikat Jibril, kesalahan Adam itu yang membuat dia terusir itu karena Allah merasa kekasih mengkhianati kekasihnya. Itulah murka Allah, Pak. Dikhianati. Kadang orang mengkhianati ini kan perkaranya kecil aja, Pak, tapi itu yang fatal. Sampai kita ada mengatakan istilah, aku memang masalah itu kecil tapi sakit betul hati aku dibuatnya. Kan ada seperti itu. Banyak orang jatuh karena kerikil kecil, bukan karena batu besar. Kalau batu besar nampak, kalau batu kecil tak nampak. Dan itu jadi pelajaran juga bagi kita, Bapak Ibu. Nabi Adam itu sudah dikasih Allah fasilitas semua lengkap. Pakailah nih semua Adam,
tapi tolong jangan dekati buah kuldi. Nah, itulah sifat kita manusia ini, Bu. Udah banyak yang bagus-bagus, tapi kadang gara-gara perkara kecil saja juga tamak juga baru. Itu cuman yang dilarang, itu pula mau itu yang mau diambil. Allah mengajarkan kita bahwa sebetulnya lebih banyak di dunia ini yang dibolehkan daripada yang dilarang. Lebih banyak yang dibolehkan daripada yang dilarang. Cuman kita ini karena ada iblis, Bu, makanya suka kita yang dilarang-dilarang tuh. Kita jual beli, Bu, ya, bisa dapat untung sangat besar. Beli murai batu harga 150.000, dilatih bisa jadi 150 juta. Apalagi kalau menang mak dia tanding, Bu, kan besar untungnya itu, Pak. Halal. Kadang kita mau yang keriba-ribaan, Pak. Makanya Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ada untung lebih besar daripada riba, tapi halal. Macam mudharabah, murokahah, sistem bagi hasil tuh, Pak, ya, kan besar tuh. Kita kerjasama sama orang, dari aku modalnya, kamu yang menjalankannya, bagi kita 60-40, kan besar daripada riba tuh, Pak, tapi halal. Cuman kita yang dilarang-larang tuh pula kita yang suka, walaupun kecil, Pak. Kredit motor, ansurannya terdengar kecil daripada saya beli daripada saya beli Honda, daripada saya naik Gojek kemana-mana. Diukur-ukur ongkosnya, Ustadz, sama dengan ansuran motor per bulan. Kan itu kadang yang orang mikir, Pak. Makanya saya ada jumpa orang, ya, Bu, ya, mau dia naik Gojek tiap hari, saya lah mancing, Pak, terus beli motor lagi, ansurannya sama, mungkin lebih, mungkin lagi. Ini memang lebih mahal, Ustaz, tapi no riba, katanya. Itu alasannya naik Gojek no riba, Ustaz. Kita masalah keberkahan kena cabutnya udah tahan. Oh iya pula, ya, mantap juga dia pikirannya itu. Walaupun masih banyak orang Islam yang melakukan kredit ini, Bu, ya. Tapi mudah-mudahan kita dikasih Allah lah kemampuan, karena sumber kemiskinan itu kan dari riba ini lah, Pak. Dia itulah yang membuat kita miskin. Sebab apa? Keberkahan dicabut itu masalahnya. Jadi yang dibolehkan itu lebih banyak daripada yang dilarang. Itu yang membuat Allah marah kepada Nabi Adam alaihissalam. Cobalah kalian datangi Ibrahim, kata Nabi Adam. Mana tahu Ibrahim bisa memberikan syafaat untuk kalian. Begitu didatangi Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, aku tidak bisa memberikan syafaat. Nah, itu butuh kita sahabat Rasulullah. Nabi Ibrahim sendiri pun tidak bisa memberikan syafaat, karena aku pernah berbohong 2 kali, kata Nabi Ibrahim. Padahal berbohong Nabi Ibrahim itu trik dakwah, Pak, tapi tetap bagi Nabi Ibrahim itu sebuah kebohongan. Yang pertama, dihancurkan Nabi Ibrahim seluruh patung-patung Raja Namrud itu, ditinggalkannya satu yang besar, ditaruhnya kapaknya di tangan patung besar itu. Kemudian ditangkap Nabi Ibrahim atas laporan beberapa orang, karena ada beberapa hari yang lalu pemuda yang menghina Tuhan kita. Begitu sudah didatangkan Nabi Ibrahim, ditanya oleh Raja Namrud, kaukah yang menghancurkan ini Ibrahim? Nabi Ibrahim saat itu berbohong sebagai trik dakwah. Apa pula aku yang menghancurkan? Sudah jelas kapak ini di tangan patung besar ini, dialah yang menghancurkan. Kau jangan mempermainkan kami Ibrahim, itu udah jelas patung. Kalian tahu itu patung, kenapa kalian sembah? Itu diam Raja Namrud itu, Pak. Dan itu dianggap oleh Nabi Ibrahim kebohongan. Yang kedua, kebohongan aku ketika menyuruh Siti Sarah mengaku sebagai adikku, bukan istriku.
kepada raja yang akan menangkap kami. Sebab kalau sempat diakui Nabi Ibrahim sebagai suami, dibunuh saat itu. Dan ketika ditanya, ini siapa? Ini adik aku. Ditangkaplah Siti Sarah, mau digauli oleh raja yang zalim ini. Disitulah Siti Sarah berdoa, ya Allah, Engkau Maha Tahu, aku tidak pernah membuka auratku di hadapan laki-laki manapun kecuali suamiku Ibrahim. Selamatkanlah aku. Disitulah selamatnya tuh. Asal mau mendekat raja ini rasa tercekik lehernya, Pak. Asal mau didekatinya Siti Sarah rasa tercekik deh. Akhirnya dilepaskannya. Disitulah dia kasih Siti Hajar. Itu tuh pemberian dari raja ini kepada Siti Sarah. Ambillah Hajar nih, untuk sebagai pelayan. Nah, itu dianggap oleh Nabi Ibrahim sebuah kebohongan. Kita tak apa-apalah kebohongan yang kita buat sekarang nih, Pak. Itu tuh yang susah hati kita nih mau tenang, Bu. Capek berdoa, doa tuh rasa tidak dikabulkan oleh Allah, tapi kita tidak mulai introspeksi diri. Bohong nih fatal, Pak. Misalnya kami ustadz-ustadz nih gitu ya, Bu ya. Ustadz, subuh Ahad yang kelima nih udah ada jadwal. Tengok masjid dulu. Oh, masjid ini nih 300 amplop subuhnya nih. Insyaallah bisa, Pak. Enggak juga ada had kelima tuh. Sudah tuh masuk, Pak. Muhajirin jalan paku. Bisa had kelima subuh saat 500. Beda 200. Itu tuh yang sering kena para ustaz tuh. Akhirnya dibohonginya masjid yang pertama. Minta maaf saya, Pak. Rupanya ada pula nih perlu ngantar keluarga. Udah bohong. Jadi penyakit ustaz-ustaz ini aneh-aneh juga nih, Bu. Kadang tidak terdeteksi sama dokter, Pak. Karena macam-macam kebohongan yang dibuatnya tuh. Saya sendiri, Bu ya, merasakan saya itu. Jadi kita tidak usah nyalahkan kemana-mana dulu. Coba cek diri kita dulu. Banyak enggak kebohongan yang kita buat. Misalnya orang pesan kue sama ibu. Udah oke. Jam 8 antar ya, Bu, pagi. Kami acaranya jam 9. Jam 8 masih menggoreng baru, Pak. Bu, jam mana, Bu? Bisa nanti tepat waktu. Udah OTW. Barang masih digoreng, Pak. Udah pergi apa saya ngantar ke sana. Itu paling banyak. Bohong itu yang kita cek tiap hari, Bu. Kita menganggap bohong itu hal yang biasa, tapi menjadi standar dia muslim atau tidak. Ya Rasulullah, mungkinkah seorang muslim itu pelit? Kata Rasulullah, mungkin. Disebabkan dia memang sedang dalam keadaan susah, akhirnya dia pelit. Masih dianggap muslim. Ya Rasulullah, mungkinkah seorang muslim itu mencuri? Mungkin saja, karena dia terdesak kebutuhan. Nah, itulah yang kita lihat beberapa waktu yang lalu. Seorang bapak-bapak mencuri susu di swalayan untuk anaknya. Kan dilepas jadinya, Pak. Setelah tahu rupanya memang anaknya butuh susu, maka dilepas. Pas ditanya Rasulullah yang ketiga, mungkinkah seorang muslim itu berbohong? Kata Rasulullah, tidak. Itu, Pak, standar seorang muslim itu. Jadi bila mana kita susah saat ini, agak-agak payah kita, doa sepertinya sulit terkabul. Cobalah, pasti ada kebohongan yang kita buat. Kantor ngasih budget seragam sama upah 500.000. Dicarinya lah kain yang hampir sama dengan yang disuruh tuh. Berputarlah jari tekstil semuanya.
Itu tuh lah udah macam-macam tuh Pak. Berbisikkanlah ke orang tekstil tuh, kalau ada orang kantor saya nanya jangan bilang harganya segini. Itu tuh, dan itu dianggap wajar sekarang ini. Kita beli barang kwitansi kosong aja kasih ya bang ya, karena nanti mau ditulis lain harganya. Bentuknya kita enak, tapi sebetulnya kita sengsara Pak, sengsara seperti itu tuh. Tapi karena kita tuh menganggap kalau tidak gini caranya, orang belum tentu kan ngasih lagi. Kita lupa bahwa Allah akan balas kesedihan kita itu. Kita pasti akan ada kena gitu Pak. Nah ini kebohongan yang banyak dianggap remeh sama orang. Cobalah kita cek dalam satu hari, ada kadang kita berbohong, buat cerita, membuat cakap, macam-macam lah Pak. Membohongi orang, dari mulai hal yang sepele sampai besar. Tapi cara kiai ini boleh kita ambil contoh Bu. Ini masalahnya fatal deh Pak. Orang maling dikejar massa, jaraknya sama massa itu sekitar 30 meter. Maling ini lari ke pondok pesantren, minta tolong dia sama Pak Kiai, tolong selamatkan saya Pak Kiai. Ditunjuk Pak Kiai itu masuk ke dalam lokal kosong itu. Lokal kosong itu jendelanya belum siap Pak, dan itu arahnya ke hutan. Karena jaraknya begitu dekat, tentu orang yang itu tahu kemana larinya. Pas sampai di hadapan Kiai ini Bu, ditanya oleh massa yang mengejar, Pak Kiai jangan bohong, kami nampak dia lari ke tempat pesantren Pak Kiai ini. Di mana dia Pak Kiai? Langsung kata Pak Kiai, tuh di lokal yang kosong itu. Terkejut maling tuh Pak, lari dia langsung dari jendela yang bolong tuh. Selamatlah maling ini. Beberapa jam setelah kejadian datang maling tuh balik ke Pak Kiai itu. Pak Kiai sudah menyelamatkan saya. Habis itu Pak Kiai katakan kepada orang yang mengejar saya, jadi saya jujur dan kau pun selamat, makanya aku kasih kau lokal yang bolong jendela aja tuh. Jadi aku nanti bisa mengatakan dia di lokal itu, terdengar sama kau langsung lari lewat jendela tuh. Jadi tidak ada yang salah, aku tidak bohong jadinya, kau pun selamat. Nah itu cara Kiai itu menyelamatkan dia. Jadi tidak menggunakan kebohongan. Nah, barulah kata Nabi Ibrahim, datanglah kalian kepada Rasulullah SAW, mintalah syafaat kepadanya. Nah itulah kita membutuhkan Rasulullah itu. Tidak bisa tidak tuh, makanya kita berusaha untuk supaya bisa menjadi orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita lihat Pak, akhlak yang paling menonjol para nabi dan rasul ini, kita bisa belajar dari apa yang diajarkan Allah kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kecintaan kita kepada para nabi dan rasul ini Bu ya, sifat mereka itu yang paling utama itu, apapun yang diperintahkan oleh Allah, mereka akan menjalankannya sekalipun tidak sesuai dengan keinginan akalnya, sekalipun sangat bertentangan dengan hawa nafsunya. Apa kata Allah kepada Nabi Khidir? Begitu engkau bangun di pagi hari, apapun yang kau lihat pertama kali ketika keluar dari rumah, makanlah. Nah, itu pesannya Pak ya, apapun yang kau lihat ketika keluar rumah, makanlah. Apapun yang kau temui yang kedua, maka simpanlah, timbunlah dia. Apapun yang kau jumpai yang ketiga, maka sembunyikanlah. Apapun yang kau temui yang keempat,
janganlah kau putus harapannya. Apapun yang kau temui yang kelima, larilah engkau menjauh darinya. Begitu Nabi Khidir terbangun di pagi hari, pas keluar rumah entah ngapa pula mata ini melihat bukit. Bukit itu kan besar. Perintah Allah tadi, apapun yang dilihat pertama kali makanlah. Coba tuh. Dari jauh nampak bukit itu disuruh makanlah apapun yang dilihat pertama kali. Nah, para nabi itu mengajarkan udahlah, apa aja disuruh Allah itu lakukan aja lah. Berjalanlah Nabi Khidir ke bukit itu. Seharusnya kan makin dekat bukitnya makin besar. Tapi ini aneh, Bu. Begitu Nabi Khidir jalan terus bukit itu mengecil. Sampai bukit itu menjadi sebesar roti dan dimakan oleh Nabi Khidir. Manis rasa roti itu. Itu. Janganlah coba-coba kita menantang-nantang dengan akal kita apa yang diperintahkan Allah. Jalan lagi. Yang kedua yang nampak adalah emas seperti wadah. Kalau jumpa yang kedua maka timbunlah. Kalau dalam hasrat kita manusia, emas rezeki, Pak, dijual ngapa pula ditimbun. Tapi pesan Allah, timbunlah. Digali tanah, kemudian ditimbun. Baru ditimbun, melenting balik wadah itu keluar. Ditimbun lagi oleh Nabi Khidir, melenting lagi keluar. Sampai berkali-kali, Bu. Seolah-olah wadah emas itu minta dibawa. Juallah aku, manfaatkanlah aku. Tapi apa kata Nabi Khidir? Ya Allah, aku telah menjalankan perintahmu menimbun yang kulihat yang kedua, tapi dia tetap keluar, maka aku pasrahkan dia kepadamu. Jadi tidak diambil, Pak. Kalau kita itulah tanda-tanda tuh, maka ambil aja lah. Kalau udah ditimbun keluar dia balik, ambil aja lah lagi itu. Kalau kita gitu. Jalan lagi, Bu, yang ketiga. Ada burung kecil yang dikejar oleh elang. Terengah-engah burung kecil itu minta tolong kepada Nabi Khidir, tolong selamatkan aku. Aku dikejar dan akan dimangsa oleh elang itu. Ingat yang ketiga, simpanlah, sembunyikan. Disembunyikanlah oleh Nabi Khidir burung itu. Apa kata burung elang ini? Kau jangan menahan rezeki aku yang telah ditetapkan Allah untukku, Khidir. Aku tahu kau menyembunyikannya. Berikan burung itu kepadaku. Ingat pesan Allah yang keempat, jangan kau memutus harapan. Apa yang dilakukan Nabi Khidir, Bu? Dia potong daging pahanya, kemudian dia berikan kepada burung elang itu. Itu mengorbankan diri jadinya untuk menyelamatkan burung kecil ini. Apapun yang kau temui yang kelima, maka lari dan menghindarlah engkau darinya. Yang kelima itu bangkai yang sangat busuk. Di saat itulah Nabi Khidir melarikan diri. Jadi para nabi, para rasul, mereka itu apapun yang diperintahkan, mereka tidak banyak untuk bertanya, memusingkan kepala. Ada. Kalau kita ini tuh macam Bani Israel itu, kenapa sampai disuruh memotong anak sapi, menyembelih sapi? Awalnya kan Allah nyuruhnya mudah aja, Pak. Sembelih sapi. Bertanya juga baru sapi yang macam mana. Akhirnya bertambah sulit. Yang kuning tua warnanya yang enak dipandang. Itu yang macam mana? Yang tidak pernah dibawa membajak sawah. Itu akhirnya makin bertanya
makin berat jadinya Pak. Sampai akhirnya mereka hampir saja tidak tidak bisa melakukan penyembelihan sapi itu. Saya kalau pas pengajian ibu-ibu tuh Bu ya, ada ibu-ibu nih pertanyaannya itu terus Pak. Dia mungkin nunggu ada ustadz yang bilang boleh mungkin. Pertanyaan itu terus Pak. Bolehkah kita mencukur bulu mata kita ini, alis mata kita ganti dengan alis palsu? Jadi bilang hukumnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nampak ibu tuh ngomong, enggak macam ustadz yang apa tuh, udah kalau ustadz tuh boleh. Adi carinya orang yang mana yang bisa membolehkannya, itu yang susah ya Pak, penyakit itu kan. Padahal kalau kita terima aja pasti ada hikmah yang baik untuk kita, seperti kajian kita minggu lalu. Nah kemudian Bapak Ibu, waktu Nabi Khidir tidur, di dalam tidurnya itulah mendapat jawaban dari seluruh yang diperintahkan Allah kepadanya. Baru dibukakan oleh Allah apa maksud dari perintah-perintah tadi. Yang pertama, ketika Nabi Khidir keluar dari rumah itu, kau melihat bukit Khidir, dan perintahku yang pertama adalah makanlah. Itulah kemarahan. Itu yang harus dihilangkan di dalam diri ini dulu. Pemarah itu kalau kita bisa mengendalikan amarah, maka dia akan terasa manis di dalam jiwa. Bisa kita mengendalikan amarah kita nih Bu ya. Ndak pemarah, ndak temperamen, itu enak badan kita nih jadinya. Jiwa kita nih lapang dibuatnya. Kita perhatikan lah Bu, kawan-kawan kita sesama jamaah di masjid ndak pernah marah. Itu enak betul tuh. Salah satu resep awet muda juga tuh. Saya waktu ceramah subuh Ahad, jumpa saya atu-atu umur 93 tahun dengan kondisi yang sangat prima Pak. Saya sangka umur Bapak itu 60 gitu. Bapak duduk sama jamaah, inilah sesepuh kita yang tinggal lagi di masjid ini Ustaz. Umur 93, jalan tegap, wajah penuh dengan senyuman. Di Bapak ini tak pernah marah nampak. Saya sempat nanya ke jamaah, antuk ni pernah tak terdengar? Enggak Ustaz, lempang aja Ustaz. Dia enggak tahu dia perbedaan pendapat tu enggak masuk sama dia tu. Awak apa nak temperamen di masjid Bu, berbeda terus saja. Kalau orang tua-tua kan dia nak mandang itu lagi Bu, udahlah, penting kami ke masjid sembahyang, kami baca Quran, kami zikir, terserah orang mau berbeda, terserah. Kita tahan tak bersembahyang di tempat yang kita berbeda Bu. Ngapa ndak solat situ? Makhraj huruf imam itu salah. Apa ya kita dibuat ya Pak? Tajwid ndak kena. Banyak betul gaya kita nih. Ibu tahu ndak orang belajar tajwid itu beda guru beda cara. Saya heran Bu, di TikTok saya lihat ada yang di komennya siapa? Guru-guru tajwid Indonesia semua ya. Qori'ah nasional Indonesia itu yang di komen yang dibilangnya salah tajwidnya, bayangkan tuh Pak. Orang yang udah juara 1 nasional itu dikritik, bayangkan tuh Pak. Itu payahnya kita sekarang nih Bu. Sampai takut saya jadi imam dibuatnya Pak. Karena semenjak orang belajar tahsin ini bukan malah rendah hati, orang makin tinggi hati Pak. Diperhatikannya bacaan imam tuh seharusnya itu tidak sepanjang itu. Ngeri Pak. Itu yang membuat kita cepat tua tuh Bu. Marah, temperamen. Saya sudah menyaksikan pemandangan orang-orang pemarah ini ya Pak ya, cepat naik gitu tuh Pak. Komplikasi Pak, sakit itu jadinya komplikasi Bu. Jadi semua itu kena jadinya. Karena marah 5 menit
kesehatan turun 6 jam. Sesak napas kita ketika marah itu Bu sama dengan atlet lari cepat 100 meter Pak. Sama. Nah, itu mah ke orang marah. Padahal dia tidak berlari Pak. Itu yang ngeri penyakit itu Bu. Apa kata Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an? Kata Rasulullah, siapa yang dapat menahan marah padahal ia kuasa untuk memuaskan amarahnya itu, maka Allah Ta'ala mengisi hatinya dengan keridhaan pada hari kiamat. Itu ya Pak ya. Memang cobalah Bapak Ibu pas bisa menahan marah, itu menangnya itu minta ampun rasanya Pak. Rata-rata orang habis marah yang berbuahnya apa? Penyesalan. Rata-rata tuh sudah marah menyesal lagi. Habis marahi anak, tengok anak tidurnya tersesal hati Pak. Tadi bukan main lagi, karena kan anak ini kadang pandai lah dia mancing Bu. Dipukul kakinya, enggak sakit, enggak, itu dia naik, emaknya ngejar. Diejek anak itu nak tahan lagi. Tadi pakai lidi, pakai sapu ngejar yang kedua nih. Itu tuh yang susah lah. Sudah tuh tertidur anak, awak sedih lagi nangis, anak baru bersuapkan makan. Tuh besok jangan buat juga lagi ya. Tapi itu sedih. Kalau udah marah itu sedih. Apa dalam riwayat Bu, Umar bin Abdul Aziz pernah dia melihat orang mabuk. Ketika mau dihukum, dimaki dia sama orang mabuk nih Pak. Dimaki-maki sama orang mabuk nih. Langsung pergi Umar bin Abdul Aziz. Tidak jadi dia pukul orang itu. Ditanya oleh sahabat, ya Amirul Mukminin, mengapa setelah ia memaki engkau, tiba-tiba engkau tinggalkan? Kata Umar bin Abdul Aziz, dia telah membuat aku jengkel. Begitu dia memaki-maki aku, makanya aku tinggalkan dulu. Aku tenangkan jiwaku sampai aku bisa menghukum deranya karena Allah, bukan karena membela diriku. Kalau kita kan banyak gara-gara harga diri kita marah Pak. Kita banyak gara-gara membela diri kita, kehormatan kita marah. Dan ini juga terjadi juga Bu kepada datuknya, yaitu Umar bin Khattab. Ketika mau memukul tawanan, diludahi tawanan itu muka Umar. Langsung Umar pergi Pak. Ditanya dengan pertanyaan yang serupa, mengapa setelah dia meludahimu kau diam saja Khalifah? Waktu dia meludahiku itu sakit betul hati aku. Sehingga saat itu apabila aku memukulnya karena dia meludahi mukaku. Jadi aku biarkan tenang dulu. Setelah tenang, habis rasa marahku, baru aku memukulnya. Sehingga aku memukulnya karena Allah, bukan karena diriku. Nah itu yang harus kita fahami Bu. Kalau sekarang ini agak mau marah rasanya, tinggalkan aja tempat tuh. Udah tenang nanti baru balik. Misal bapak kena omel-omel sama istri bapak gitu, bakar ajo lah dah. Kadang ada juga macam itu Pak kan. Udah jelas penghasilan kecil, nggak pandai berpikir, cari-carilah kerja tuh. Karena ini banding menyerah ke laki orang gitu Pak. Tengok tuh laki siapa tuh ada. Pergi dulu, tenangkan diri, jangan dijawab saat itu juga. Kita ini banyak Bu, begitu terhina langsung jawab, itu yang sesak napas dibuatnya. Santai dulu, pergi dulu, baru nanti balik lagi. Apakah sahabat Rasulullah itu tidak ada yang temperamen? Ada, selain Umar Pak. Sebetulnya Abu Bakar Siddiq itu temperamen Bu. Abu Bakar termasuk temperamen Pak. Cuman bedanya itu apa Bu? Dia selalu ikut sama Rasulullah. Nah itulah yang mengerem dia tuh. Makanya kalau kita ini supaya tidak pemarah, berkawanlah kita dengan orang-orang yang
jauh dari amarah, Pak. Jadi ada yang ngerem-ngerem kelakuan kita itu ketika kita mau naik, dia yang menyabarkan kita. Dia yang membujuk-bujuk kita. Perlu kawan seperti itu kalau orang-orang temperamen tuh, Pak. Waktu Rasulullah sedang duduk bersama Abu Bakar Siddiq, datang orang Badui nagih hutang kepada Abu Bakar, dimaki-makinya Abu Bakar. Kau tidak tepat janji, kau kurang ajar kau. Diam-diam aja kau berhutang. Abu Bakar Siddiq, Bu, diam dia ketika dimaki oleh orang itu. Waktu Abu Bakar diam dimaki itu, Rasulullah di sampingnya tersenyum, Pak. Senang hati Rasulullah, Abu Bakar diam dimaki orang itu, Bu. Senyum Rasulullah. Dan biasanya sifat manusia nih, kalau dia udah marah, orang diam aja, bertambah kemarahannya, Pak. Ditambahnya lah makiannya kepada Abu Bakar Siddiq. Semakin ngeri makiannya, Bu. Abu Bakar tetap diam. Makin lebar senyum Rasulullah. Diulang balik sama orang ini, Bu. Dimakinya lagi, Pak. Tak tahan Abu Bakar lagi, Bu. Tegak dia, kau dari tadi aku diam-diam kan, mengkek-engkek lah kelakuan kau. Langsung ditinggalkan oleh Rasulullah ketika Abu Bakar membalas makian itu. Melihat Rasulullah pergi, Pak, dikejar oleh Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, apa salah aku? Ya Rasulullah, tolong sampaikan kenapa kau tinggalkan aku. Udah 2 kali aku diam tadi ya Rasulullah. Makin menjadi-jadi kelakuan, maka aku ngamuk tadi. Aku menghindar dari kau tuh Abu Bakar, bukan aku benci sama kau. Waktu kau dimaki oleh dia tadi, kau diam, banyak aku melihat malaikat bersamamu. Jadi kalau orang nahan-nahan marah itu banyak malaikatnya. Begitu kau ditambah dia dimaki, kau diam saja, makin ramai malaikat bersamamu. Tapi ketika kau membalas makiannya, berhamburan malaikat meninggalkanmu, berganti iblis bersamamu. Makanya aku menghindar darimu. Tuh, Pak, kalau kita marah tuh banyak iblisnya, Bu. Walaupun pakai astagfirullah sambil marah tuh, Pak. Astagfirullahaladzim, anak setan kau. Tapi pakai astagfirullahaladzim sama juga. Anak-anak sekarang nih, Bu, banyak yang agak linglung dia kalau diajar, Bu, karena dia bingung dengan kemarahan-kemarahan ibunya. Pulang kau. Ya mak, pulang kau, mati kau mama buat, tengoklah kau. Tuh bingung anak nih, Bu. Pulang mati. Awak disuruh pulang nih. Pulang dah. Iya mak, kata anak dah, iya kata. Pulang kau mati kau mama buat. Bingung anak nih, Bu. Akhir payah guru ngajar di sekolah, Bu, karena dia bingung berapa kali matinya dalam seminggu tuh. Mati kau, terus dikutuk emaknya, mati kau, mati. Dia tetap hidup, Bu. Akhirnya akalnya yang mati, Pak, badannya hidup. Kan aneh sekarang nih, Bu, dimarahkannya anaknya, anak ini udah baik, diamalkannya kata ustadznya, diam aja dia waktu dimarah mama itu. Mamanya dia sakit hati, kau dimarahkan orang macam orang bisu kau. Menjawab sikit, besok dimarah emaknya, ya mama tuh menjawab juga kamu lagi, nggak durhaka kamu. Itu bingung jadinya, Bu. Kemarin diam salah, itu tuh yang dihadapi sekarang. Jadi kalau bisa kita menahan amarah itu, Bu, hati akan lezat seperti madu. Saya sebetulnya takut menyampaikan masalah ini, Pak. Kadang ada aja membuat kita marah nanti ini, Pak. Itu yang makan gaji kata orang tuh ya, Pak, ya. Habis kita jangan marah, nanti ada aja yang buat kesal. Makanya ini kajian untuk saya juga nih. Kemudian, Pak, Rasulullah SAW pernah juga terjadi seperti ini, Bu, kepada Rasulullah. Ada rahib Yahudi namanya Zaid bin Sa'nah. Dia mendengar ada orang cerita ke Rasulullah, kampung kami itu orang udah Islam ya Rasulullah, kami baru masuk Islam, tapi permasalahannya sekarang panen kami tidak menjadi.
Sehingga berapa hari orang tu tak makan. Aku takut nanti belok iman dia karena dia kelaparan nih. Kata Rasulullah, kurma kita sekarang sedang tidak panen. Yang sedang panen kurma milik orang Yahudi. Nah, Zaid bin Sa'nah mendengar itu, dia menawarkan, Muhammad, bagaimana kau pinjam dulu kurmaku, nanti ketika kurma kalian panen bayar lagi. Syukurlah, kata Rasulullah, bu, dikasihnya lah kurma dia. Kata Rasulullah kepada orang yang minta ini berikan kepada kaummu kurma ini. 3 hari menjelang jatuh tempo, umat Islam sudah mau panen, datang Zaid bin Sa'nah ini, padahal belum jatuh tempo lagi, bu. Di depan para sahabat itu dimakinya lah Rasulullah, Pak. Muhammad, kau jangan lupa, kau ada berutang kurma sama aku. Kalian bani kalian ni paling tak jujur kalau membayar utang. Belum apa-apa, Pak, langsung serang. Umar bin Khattab memerah matanya, Rasulullah digitukan, Pak. Ngamuk dia ke Zaid bin Sa'nah. Apa kata Rasulullah? Umar, bukan begini cara kau. Seharusnya kau ingatkan aku, kau ada utang ya Rasulullah, bayar. Dan kau kasih tahu juga sama dia, kalau menagih itu baik-baik, jangan kau ngamuk sama dia. Itu Rasulullah tu. Maka kata Rasulullah, Umar, pergilah kau ke rumah si fulan, ambil kurma, lebihkan untuk dia. Kenapa pula dilebihkan Rasulullah? Dia sudah memaki kau. Yang lebih itu karena kau telah membuat dia takut kepadamu, maka harus kita lebihkan. Tutup ketakutan dia itu dengan kelebihan kurma diberikan. Pas jalan tu, apa kata Zaid bin Sa'nah? Kau kenal tak sama aku, Umar? Enggak. Aku Zaid bin Sa'nah rahimahullah. Oh, jadi kau yang nama Zaid bin Sa'nah. Aku belum pernah jumpa. Kenapa kau maki-maki dari Rasulullah? Di dalam kitab kami itu salah satunya itu yang mau aku pastikan, bahwa sifat Rasul terakhir itu bagaimanapun kondisi yang harus membuat dia marah, dia tidak akan marah, malah dia semakin bijaksana. Jadi aku ingin membuktikan ya, ternyata memang Nabi Muhammad itu seorang Rasul. Gara-gara menahan marah itulah, Pak, menjadi asbab hidayah bagi Zaid bin Sa'nah untuk masuk Islam. Kalau orang Islam ni pemarah, bu, takut orang di masjid jadinya. Saya ingat ada orang sedang tidur di masjid, Pak. Datang orang ni cara melarangnya, woi, kau Islam tak? Orang mau sholat tidur kau tidur di rumah kau. Itu iler kau keluar kau. Takut orang sembahyang masjid, buat dia. Bagi tahu tu ya yang lemah lembut, yang enak itu. Jangan kasar. Ada waktu itu saya mendengar juga di kamar mandi, bapak ini kencingnya berdiri. Cara yang ngasih tahu ini ngeri, Pak. Kotorlah celana kau, katanya ke bapak tuh. Kencing kau melinting-linting, air itu yang kau bawa sholat. Yang dibilang dia itu betul, tapi caranya itu, Pak, mengerikan. Itu jauh orang dari masjid. Sama anak-anak, bu, tak mau lagi tadarus dari masjid. Ngapa kan tak mau tadarus? Muak nengok nenek itu, Ustaz. Salah aja orang baca Quran sama dia. Napas saja tak salah langsung, tak. Orang baru baca, bu, salah tuh. Orang kalau disalahkan terus tuh, bu, hilang tuh apa ya? Keluar aja dia lagi. Jadi maksudnya tuh, kita aja, bu, tahu zikir, kalimat zikir dari mendengar imam lah, Pak. Banyak anak-anak bisa tahu panjang pendek Al-Quran gara-gara masjid memutar kaset murotal. Banyak apal anak-anak. Jadi mendengar aja mereka dulu gitu. Misalnya anak ini tidak pandai ngaji, tidak tahu ilmu tajwid, ibu membaca, terdengar sama dia, itu bisa merubahnya, Pak. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. InsyaAllah akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.